Karyawan di bagian bawah kinerja perusahaan untuk memakai raja yang tercetak. 3 karakter pakaian. Kali ini, di bagian bawah adalah cahaya bulan putih istrinya, tapi dia menjual data saya. Berabadengin kaya bulan putih. Liu Yong, bulan lalu, kinerja Anda terbawah. Cepat pakai ini. Pergi ke Jalon. Saudara Liu adalah penjualan 8 tahun perusahaan. Kinerja perusahaan sebesar 99%. Dia menandatanganinya. Bagaimana bisa mencapai bagian bawah? Bulan lalu, aku melihatnya. Saya menandatangani pesanan 50 juta, Director Chin. Data itu tidak akan salah. Perhatikan baik-baik. Data ini, tapi istrinya, Li Siki, Presiden Li melakukannya sendiri. Bagaimana mungkin ada yang salah? Anda. Saya tidak percaya. Ashley, aku mengatakan sesuatu di telinganya. Dia mengubah data. Liu Yong. Kubelom Tau. Kau akan selalu menjadi, dan itu adalah cahaya bulan yang sebenarnya. Siki. Slemai. Qin De memiliki kulit tipis. Biarkan dia berkeliling. Dia akan menderita penyakit mental. Anda adalah mahkota. Kau punya kulit tebal. Tidak apa-apa. Selama kau berjanji padaku, aku akan memberimu anak. Siki, dokter bilang kondisi ibuku memburuk, paling-paling hanya 1 tahun. Kenjanan sebelum dia pergi, hanya ingin memiliki cucu, bisakah kita? Liu Yang. Kenapa kau begitu egois? Perusahaan saya sedang naik. Kau biarkan aku punya anak sekarang. Bagaimana dengan perusahaan saya? Siki Li. Ibuku sakit parah dan ingin memeluk cucunya. Kau bahkan tidak akan punya anak. Aku tak menyangka kau sekarang. Ternyata untuk Qin Ze. Lakukan ini. Data tentu saja benar. Liu Yang. Ini adalah aturan yang sudah kita tetapkan. Tidak dipakai. Lalu tunggu saja kinerja pemotongan gaji. Ingin uang atau wajah? Anda memilih sendiri. Kali ini, aku tidak memilih apapun. Anda dan perusahaan ini, aku tidak mau. Anda, apakah Anda berani meninggalkan kantor? Tuan Li. Saudara Liu adalah perusahaan. 8 tahun mahkota penjualan. Semua bisnis besar perusahaan. Itu semua ditandatangani oleh saudara Liu. Jika dia pergi, perusahaan sudah selesai. Saudara Liu. Tuan Li tidak berarti itu. Kalian berdua memiliki konflik. Pulang dan tutup pintu. Tinggalkan saja. Sangat menyedihkan. Kau tidak cukup. Bisakah kamu menjadi dewasa dan waras? Tinggalkan saya di setiap kesempatan. Mengincam saya. Kau menarik dan membosankan. Pertama, saya tidak menyebutkan setiap kali. Ini 8 tahun sejak saya bergabung dengan perusahaan. Satu-satunya waktu untuk pergi. Kedua, aku tidak mengancammu. Ini adalah laporan pengunduran diri saya. Mohon persetujuan Presiden Li. Saudara Liu, jangan impulsif. Ya Liu, perusahaan tidak bisa hidup tanpamu. Lao Zhang Firon. Anda tidak akan menyarankan saya. Kali ini, aku serius. 8 tahun yang lalu. Saya menemani Li Siki untuk memulai perusahaan ini. Selama 8 tahun, aku bekerja keras. Setiap tahun adalah mahkota penjualan. Sampai sekarang, masih hanya seorang karyawan biasa. Slemai. Kami adalah pasangan. Apakah milikku milikmu? Pengawas penjualan. Jangan terlalu khawatir. Itu tidak lebih dari nama. Aku mendengar apa yang dia katakan. Selama 8 tahun, jangan berkelahi di perusahaan. Dia berubah 10 kali menjadi eksekutif penjualan. Sen siap kali aku dikeliarkan. Sampai 3 bulan yang lalu, kita bersama. HUT ke-8. Hari jadi. Slemai. Anda akan memenangkan kejuaraan lagi bulan ini. Posisi pengawas penjualan. Aku akan memberimu. Baiklah ya. Untuk kalimat ini, sebulan penuh, saya menjalankan penjualan siang dan malam. Menemani Presiden Sao untuk pendarahan lampu. Terselip seperti anjing. Akhirnya, kesalahan pertama memenangkan kejuaraan. Dia mengambil posisi eksekutif penjualan. Cahaya bulan putih yang diberikan padanya. Qin Ziyi. Slemai.
Qin De adalah dokter yang kembali. Pendidikan tinggi dan kemampuan kuat. Lebih cocok daripada Anda untuk mengelola perusahaan. Atau kali ini posisi pengawas. Biarkan saja dia. Lupakan saja. Aku akan pergi. Menyalahkan aku harus rutin. Bertindak sesuai dengan prinsip semua orang. Tidak senang. Liu Yong. Ini adalah mahkota penjualan sebelumnya. Juga suami Presiden Li. Wajah ini. Aku seharusnya. Aku minta maaf padamu. Maaf. Hei, Qin Zi, Anda tidak perlu meminta maaf. Liu Yang, apakah Anda cukup membuat masalah? Qin De adalah direktur penjualan perusahaan. Kau sangat menghinanya. Kau biarkan dia di perusahaan. Cara mengelola karyawan. Saki Li. Aku mempermalukan dia. Bisakah kamu berpikir sedikit lebih benar? Jaga mata Anda. Siapa yang mempermalukan siapa? Siki, jangan karena aku merusak hubunganmu dengan Liu Yang. Itu semua salah, atau aku pergi. Hei, jangan. Kaisar Phil mulai bekerja lagi. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Presiden Li menjadikannya supervisor? Tidak ada kekuatan. Masih gila untuk mati. Terakhir kali Li meraih daftar saya. Akibatnya, Kaisar Film tidak bangga. Tidak hanya mengacaukan pelanggan, juga membuat daftar kuning. Itu benar. Dia juga membuat daftar kuning. Tapi Tuan Li tidak menyalahkannya. Dan memanggangku selama setengah jam. Katakan pelanggan saya. Hubungi pelanggan seperti itu nanti. Biarkan aku keluar. Saki Li. Saya tidak berharap Anda membela Qin Ze. Ternyata menganiaya karyawan lain. Berikan klien padanya. Siki, saya pikir setelah lulus PhD, kembali untuk membantu Anda mengelola perusahaan. Tanpa diduga, tapi Liu yang salah paham. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mendapatkan Catalan. Pergi. Liu Yang, bisakah Anda mengurus situasi secara keseluruhan? Qin De, dia adalah dokter yang kembali. Bakat kelas atas. Apakah kamu tahu berapa banyak perusahaan besar di luar untuk menggali dia dengan gaji tinggi? Dia melihat bahwa kita adalah wajah teman lama. Baru tinggal. Kau akan marah padanya. Apa yang dikembangkan perusahaan kami? Aku marah padanya. Hari ini jelas dia memalsukan data. Memalukan saya. Bagaimana cara sampai ke mulut Anda? Sebaliknya, aku menghinanya. Bagaimana dia memalsukan data? Jelas itu adalah bagian bawah dari kinerja Anda sendiri. Kau juga tidak. Apakah kinerja di bagian bawah? Kau juga tidak mengenakan pakaian. Apakah Anda pernah berenang di jalan sebagai kata? Sekarang kau merasa terhina. Saya melihat kau melihatku sekarang. Membuat perusahaan berkembang. Kau meleng. Kau benar-benar akan membalikkan hitam dan putih. Jika saya benar-benar berada di bagian bawah, maka saya akan bertaruh untuk kalah. Tidak ada keluhan. Tapi jika kau ingin aku memberikannya, pensi penggang Qin Zi, sama sekali tidak mungkin. Ini yang saya cetak sebelumnya, lembar data penjualan. Perhatikan baik-baik. Saya Pak, ITU Raja Bawah. Saya akan mengatakan kinerja saudara Liu. Bagaimana mungkin bagian bawah? Qin De merampok banyak pelanggan kami. Sebenarnya yang terakhir. Apa maksudmu? Aku hanya ingin kebenaran. Bagaimana? Presiden Li merasa tertekan. Bagaimana aku tahu? Apakah data ini benar atau salah? Apakah kamu melihat, kontrak-kontrak itu sudah ditandatangani, tapi belum diajukan? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa sendiri, benarkah? Kau tidak punya mata, beri aku data, dan kau bisa memberiku. Kau sekarang, aku akan mengambil sesuatu. Presiden Li, aku tidak punya. Kimanan. Anda telah dipecat. Tarik dia keluar. Tuan Li bukan aku. Lisi. Saya tidak berharap Anda mempertahankan Qin Ze. Sekretaris yang telah bersamanya, selama bertahun-tahun, bisa ditinggalkan tanpa ragu-ragu. Tampaknya, kau sudah lupa, awal dari kewirausahaan tahun itu. Oak, kembali bekerja. Pertemuan. Perlahan. Director Qin. Belum pakai baju.
Kemana kau ingin pergi? Director Chin. Aku hanya tidak mengatakan, patuhi prinsip. Apakah ini rutin? Bagaimana? Untuk diri sendiri. Jangan berpegang pada prinsip. Apa yang salah dengan Direktur Qin? Tidak. Hanya mengenakan pakaian. Hanya jalan-jalan. Tidak ada. Itu saja, dulu kita, semua lewat. Director Chin, kau tidak bisa memimpin dalam melanggar aturan. Kalau tidak, bagaimana cara meyakinkan? Siki, Ashley. Apakah telepon sudah menelepon? Apakah pelanggan melakukan kunjungan kembali? Pertempuran internal ini setiap hari. Memiliki waktu ini, lebih baik membuat daftar lagi. Sudah tersebar. Saudara Liu. Lihat apa yang saya lakukan. Aku sudah pergi. Selamat tinggal, saudara laki-laki. Saudara Liu. Hei Liu Yang. Maafkan aku, suamiku salah. Kau juga tahu. Qin De adalah tangan saya, pengawas yang dipromosikan. Dia tidak mampu. Lalu bagaimana karyawan itu melihat saya? Aku tidak. Takut karyawan itu mengatakan hal-hal buruk. Untuk sementara bingung. Beri aku kesempatan terakhir. Jangan pergi dengan baik. Tidak perlu. Saya. Siki. Aku baru saja terstimulasi. Sangat tidak nyaman. Bisakah kau membantuku? Aku punya sesuatu. Jangan membuat masalah. Berikan aku kartu gaji. Kau mau kartu gaji? Itu milik pribadi saya. Oh, pegang kamu. Kembali dan istirahat yang baik. Ini hari libur untukmu. Besok ingat untuk bekerja. Sakili, kali ini, aku benar-benar tidak akan memberimu kesempatan. Maken. Liu Keqil. Aku adalah saudaramu Zhao. Tiba-tiba ibuku sakit parah. Aku tidak bisa kembali ke luar negeri sekarang. Bisakah kau membantuku ke rumah sakit, merawatnya selama 2 hari? Presiden Zhao, jangan khawatir, aku akan segera. Sakili, kau pikir menjual industri ini, bisakah saya berbicara tentang daftar dengan pendidikan tinggi? Qin Ze tidak bisa menarik wajahnya, melayani pelanggan, tidak pernah bisa menjadi penjualan yang baik. Liu Keqil, terima kasih banyak. Beberapa hari ini, jaga aku siang dan malam. Bibi, Presiden Zhao adalah klien besar saya, bantu dia merawatmu. Apa yang harus saya lakukan? Anak bau itu. Jangan khawatir, ketika dia kembali, aku akan membiarkan dia. Semua untukmu. Bibi, jangan lakukan ini. Zhao selalu bos besar. Dia sibuk, itu normal. Aku merawatmu, itu bukan daftar. Ibu, kau baik-baik saja. Jika bukan karena Liu, Kau datang sedikit terlambat. aku tidak bisa melihatku. Ibu, bukankah aku sibuk dengan pekerjaan? Selain itu, Liu Keqil, hati yang baik, dia merawatmu. Aku yakin. Orang itu milikmu, masih berutang padamu. Kenapa kau bisa menjaga keluarga Zhao tua kita? Tidak ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibu, jangan khawatir. Aku mengerti. Liu Keqil, mulai sekarang dan seterusnya, grup Zhao kami, Semua pesanan. ini semua untukmu. Besok, aku akan pergi ke perusahaan Anda untuk menandatangani. Tidak perlu, Tuan Zhao. Aku sudah pergi. Bukankah kau suami Li Siki? Bagaimana bisa meninggalkan perusahaan? Hal ini sulit dikatakan. TAPI Tuan Zhao. Aku butuh bantuan. Kau bilang. Bahkan jika itu adalah lautan api, aku tidak pernah mengerutkan kening. Saudaraku, maaf, terlambat. General Qin, kapan saya menemukan yang cantik? Pekar kaya. Ya, benar. Saya tidak akan memperkenankannya kepada semua orang. Kau akan menunggu 3 gelas anggur. Bagus-bagus. Malam ini aku melakukan timur. Semua orang membuka diri untuk minum. Bagus sekali. Hei, Ati Kipar, Anda juga mengatakan beberapa kata. Kakak Kipar. Ada APA? Apa mungkin? Kamu kedinginan? Qin Ze. Cepat beri perhatian. Benar? Hai, maaf ya. Aku ingat ada urusan mendadak. Kita kumpul lain kali ya.
Shinze, ini bagaimana bisa? Benar. Kenapa kakak ipar tiba-tiba pergi? Kakak ipar kalian adalah CEO perusahaan. Banyak urusan di perusahaan. Begini, malam ini aku yang traktir. Minum sampai puas. Baik. Liu Yong. Kutunggu saja. Li Siki pasti akan jadi milikku. Liu Yang berhenti. Pas. Mie daging sapi satu. Siap. Sayang, jangan salah paham. Ini karena kemarin kau dirugikan, mau memberimu kompensasi. Aku tak tahu kau suka atau tidak. Jadi aku pikir, minta Ahde temani pilih. Lihat, suka tidak? Model musim ini loh, lebih dari 10.000 per biji. Kau yakin baju ini untukku? Tentu. Aku istrimu, kalau bukan untukmu, untuk siapa? Postur tubuhku bisa pakai ukuran S, ini untuk Kinze kan? Sayang dengar penjelasanku, baju ini benar untukmu. Aku salah ingat ukuran, tenang saja, besok akan aku tukar. NAK. Mienya sudah siap. Kenapa makannya sedikit? Pas. 1 porsi daging sapi rebus, 1 ayam saus pedas, tambah sedabar. Oke. Minum pelan-pelan. NAK. Istrimu sangat baik padamu. Bicaralah. Ada yang mau diminta? Sayang, kulihat kau lila kira-kira ini. Aku daftarkan untuk tur Eropa 10 hari, maka klienmu selama ini serahkan ke Kim J. Tenanglah, komisemu, tak akan berkurang, aku tak akan merugikan. Li Siki. Sudah kuduga, setiap kebaikanmu padaku selalu ada maksudnya. Sayang, sekarang kau ini sudah karyawan senior, harus beri kesempatan pada yang baru, benar kan? Aku kan istri, bukankah perusahaan ini milikmu, benar kan? Baiklah. Benarkah? Tentu. Makan lebih banyak. Setelah aku keluar dari perusahaan Klein, semua akan jadi milik Kinze. Aku mengundurkan diri. Bukan, sayang. Saya belum menyetujui pengunduran diri kamu. Kenapa masih upload di media sosial? Kamu gila? Hello? Direktur Li. Katanya Xiao Liu sudah resign. Setelah kontrak ini habis masa berlakunya. Kita hentikan kerjasama. Mana mungkin. Ini cuma pertengkaran suami istri. Nanti saya tenangkan dia. Hello. Begini. Pak Jong. Resign. Masaksi. Dia mau ninggalin perusahaan. Masa keluarga pun ditinggalkan? Saya. Li Siki. Ayo kita cerai. Baiklah. Kamu bilang apa? Tidak ada. Tolong tanda tangani ini. Hello Ozzy. Sudah, jangan menyalahkan diri. Ini salah Liu yang ngambek. Kalian makan dulu. Nanti saya temui kamu. Liu Yang. Sayang. MBAK. Tagihan makan kalian belum dibayar. Oh maaf. Tenang saja, Liu yang cuma sedang marah kecil. Nanti saya bujuk dia. Santai, dia pasti tidak akan resign. Sayang, barusan saya hanya sekedar usul. Kalau tidak setuju berikan klien ke Ahze, bisa menolak kok.
Ngambek kenapa sih? Sayang, tolong balas pesan saya. Jangan diam-diaman. Lee Saiki. Andai kamu pulang sekarang, masih bisa temui saya. Sayangnya, untuk bersama Kinze, kamu tega buang kesempatan terakhir ini. Liu Yong. Kamu belum tahu ya. Ubangan Seiya Donggon Siki. Tidak pernah putus. Ini foto saya dan Siki, liburan di Maldives. Ini kami berdua, liburan di Pulau Bin. Ini hadiah ulang tahun lalu. Siki Kazi Seiya Patek Philippe. Liu Yong. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah kerja keras. Kalau tidak, saya tidak akan sesukses ini. Oh ya, malam ini, Jonggon tunggu Siki pulang. Kakak Ipa, kamu kalah dalam permainan. Harus cium Ahde. Betul, ini aturan permainan minum nih. Sadari, masa tidak kasih muka ke Ahde? Sayam dong. Kalau nggak mau ya sudah. Aku malu sedikit gak apa-apa. Jangan sampai dia salah paham. Direktur Sao, tolong bantu saya. Halo, di kartu ini 6,98 rupiah doang. Kartu bangku ini, selama 8 tahun, semua transaksi tolong sitak. Bakit? Aku kerja 8 tahun, gaji ratusan juta, setiap hari, kamu suruh hemat. Ngiro-ngiro, uangnya buat nafkahin Kinze. Sayang, kemarin malam, pas minum sama direktur dia muntahin aku. Hari ini mau ketemu klien, kasih kartu gajiku, mau beli setelan. Nggak usah. Sudah kusiapkan. Makasih sayang. Sayang, kok kecil ya jasnya? Maaf ya, sayang. Aku salah beli ukuran. Bodohnya aku. Waktu itu percaya aja, katanya ukurannya kekecilan. Sekarang baru tahu, itu cuma barang bekas. Chin Zi Doan. Lee Saiki, Chin Zi. Kalian keroyokan hisap darahku, jangan salahin aku. Mulai sekarang, aku ambil kembali semuanya. Tuan Liu, dengan bukti ini, kami pasti bisa bantu dapatkan uangnya. Bahkan untuk cerai pun, peluang menang besar. Makasih pengacara Luo. Lu Yong. Kim Desi kepala batu itu dari mana sih? Dia curi pesanan. Sampai ke sini. Aku sekarang. Takel gebukin dia. Director He, santai aja, iya aja dulu. Hila Lu Xiao Lu. Aku ini, punya orderan puluhan juta. Tenang, sudah ada rencana. Kalau gitu, aku ikut kamu. Soalnya, dulu kamu bantu aku. Nanti, orderan aku, cuma lewat kamu. Oh. Untuk selanjutnya, Sarah NK Penggakra Luo. Santai saja. Lu Yang, cepetan ke kantor. Aku ke kantor, cuma urus satu hal. Mengundurkan diri. Proses pengunduran dirimu. Oh, aku berangkat sekarang. Selamat Manager Kit. Berhasil dapat order besar. Total nilainya 40 juta. Mari kita tepuk tangan. Untuk memotivasi kompetisi sehat karyawan, saya putuskan Engkat Chin Zi jadi direktur penjualan. Mari kita sambut. Pak Lee, sepertinya semua orang tidak terlalu menyambut baik. Lu Yang, jangan kira perusahaan tak bisa jalan tanpamu. Yang bisa kau lakukan, Aceh juga bisa. Lee Saiki, kau pikir Kinze bisa dapatkan 2 kontrak besar itu? Lu Yang, jangan sombong begitu. Kau bisa dapatkan kontrak. Kenapa Aceh tidak? Aceh kan lulusan doktor luar negeri. Banyak perusahaan besar rebutan ingin merekrutnya. Kau cuma lulusan SMA pecundang. Bandingan apa dengan dia? Aku. Pikanda, 8 tahun lalu. Sejak kau mulai bisnis, klien besar mana, bukan ku dapatkan? Sekarang, kau bilang aku pecundang?
Malas berdebat dengan hari ini kau harap jujur, minta maaf Ace. Aku masih mau biarkan kau tinggal. Kalau tidak, silakan keluar dari sini. Siki. Jongon Salakandia. Dia memang pendidikannya rendah, wawasannya sempit. Salamangira platform. Sebagai kemampuan pribadinya, kita beri dia kesempatan lagi. Kau Denga, kau selalu menyerang Aceh. Dia masih membelamu. Inilah beda kualitas manusia. Dia berjiwa besar, tak pendendam. Tak sepertimu, picik, pelit, masalah kecil saja. Sudah mau resign. Orang seperti kalau keluar dari perusahaanku, tak akan berarti apa-apa. Siki, jangan bicara begitu. Kita beri dia kesempatan lagi ya. Dia kan suami, begini saja. Kita jadikan dia supervisor. Di bawahku, aku akan ajari dia. Denga, cepat berterima kasih ke Aceh. Ayo, tanda tangani kontrak ini sekarang. Ambil. Mulai sekarang, kau jadi supervisor di bawah Ace. Komisi penjualan. Dibajai 1:9. Kau 10%. Dia 90%. Keterlaluan. Kontrak besar perusahaan. Semua hasil kerja Kak Liu. Kenapa harus diberikan ke Kin D dengan bagi 1/9? Benar. Kin D bisa apa? Kontrak yang ditandatangani hari ini. Kan klien curian dari Kak Liu? Betul. Diam saja, cepat tanda tangan. Liu Yang, apa maksudmu? Kontrak perbudakan 1/9 ini, siapa mau ya silakan. Hari ini, aku datang untuk resign. Cepat tanda tangani surat ini, jangan buang waktuku. Kau memang batu kali, sok keras kepala. Mau resign ya? Baik, aku tanda tangan. Nanti saat Aceh, ambil semua klienmu. Lihat apa lagi bisa kau sombong. Direktur Direktur Zhao, Anda sudah datang. Kontrak sudah siap. Hari ini bisa diperpanjang. Xiao Lu, surat resign sudah kau tanda tangani? Sudah. Liu yang sudah keluar, yang sekarang menangani kontrak perusahaan kami adalah Qin Ze. Direktur Xiao. Direkture. Nama saya Kin D. Saya lulusan Universitas Sitanfu. Bergelar Doktor Ekonomi. Bekerja sama dengan saya. Saya pastikan perusahaan Anda maju dan berkembang pesat. Benda APA ini bicara seenaknya saja. Entahlah, Seperti Danga Anying. yang menggonggong tak berguna. Direktur Li. Kami sini bukan untuk tanda kontrak. Tapi untuk memutus kontrak. APA? Putus kontrak? Bukan hanya kami, tapi juga mereka. Kami 56 CEO perusahaan. Semua datang untuk putus kontrak. Direktur Li. Ini kontrak pemutusan kerja sama kami. Direktur, bukankah kita sudah sepakat untuk perpanjang kontrak hari ini? Kenapa tiba-tiba mengingkari janji? Kalau Liu yang masih di perusahaan ini, mungkin kontrak akan diperpanjang. Tapi siapa yang menyuruh Liu Yang untuk mengundurkan diri? Director Lee, sudah bertahun-tahun jadi direktur. Kok bisa melakukan PHK yang merugikan perusahaan? Sebodoh itu. Direktur Zhao, Direktur Liu yang suami saya, cuma cekcok biasa. Nanti di rumah bisa didamaikan. Masa mungkin dia resign? Bisakah kita batalkan pemutusan kontrak? Tapi kenapa saya lihat dokumen? Pengunduran dirimu sudah ditandatangani? Itu cuma bercanda. Prosedurnya belum selesai. Tidak sah. Liu Yang, jelaskan ke mereka, kau tidak serius ingin resign, benar kan? Baik. Denga. Sudah kuduga, suamiku tidak akan tinggal diam. Liu Yang. Lao He. Jangan buru-buru. Dengar dulu penjelasannya. Terima kasih para direktur, sudah datang membantu hari ini. Saya umumkan. Mulai hari ini, saya resmi mengundurkan diri dari perusahaan ini. Liu Yang, apa maksudmu ini? Li Saiki,
Bukankah kau anggap saya sampah? Bukankah menurutmu, setelah keluar perusahaan, saya tidak berarti? Bukankah kau pikir, Kinze bisa menggantikanku? Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Keluar dari perusahaan. Untuk memberi dan Chinzi, kesempatan berkembang. Itu cuma omongan emosi. Kenapa kau anggap serius? TAPI, Chinze baru lulus doktoral, masih minim pengalaman. Posisi manajer, akan kusimpan untukmu, jangan keluar ya? Dulu menghina sekarang merayu. Lee Saiki, kau benar-benar lucu. Sampai sekarang, masih cari alasan untuk Kinze. Kau sudah tidak bisa ditolong. Sudah, Liu Yang. Berdosa apa Siki sampai kau sindir? Zhonggang lupa. Perusahaan ini didirikannya. Cuma lebih dulu datang. Kliennya lebih banyak. Jadi bisa mendominasi. Kalau bersaing fair. Kobelom tentu menang. Maksudmu, diberi kesempatan, kau bisa ambil klienku? Tentu. Baik. Seluruh klienku ada di sini. Akan kuberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan mereka. Coba ambil kalau bisa. Liu Yang. Jangan menyesal nanti. Halo Direktur He. Seiya Kinze, Luluzan Universitas Stanford, Doktor Ekonomi. Kerjasama dengan saya, perusahaan Anda pasti akan berkembang pesat. Lao Xiao, tadi kita sudah dengar kalimat ini di mana ya? Waktu masuk tadi, sepertinya sudah dengar ini. Kinze. Saya ingat sekarang. Ani, yang telepon kemarin, mencoba merekrutku. Anak baru, bukan? Directure. Tolong hormasi dikit. Seiya bukan anak baru. Kalau nggak tahan diperlakukan seperti ini, ngapain kerja sales? Iya nih, setiap hari cemberut mulu, sombongnya kebangetan. Mana mungkin bisa dapetin kontrak? Suruh aku menghargaimu, kamu belum pantas. Jangan kira. Karena kamu lulusan PhD luar negeri, lalu merasa hebat di perusahaanku. Banyak orang kaya gini, tapi nggak ada yang berani melawan aku. Siapa sih kamu ini? Pergi. Camus. AZE, bos He ini dulu main bawah tanah, sulit ditaklukkan. Coba-coba bos Zhao. Dia lebih mudah diajak negosiasi. Aku coba. Bos Zhao, bisa kita bicara sebentar? Nggak bisa. Gua nggak mau kerja sama. Direktur yang hadir sini, pada nggak akan kerja sama-sama lu. Kenapa? Aku kan lulusan PhD luar negeri. Kualifikasiku, semuanya lebih tinggi darinya. Apa kurangnya aku? Kenapa milih dia bukan aku? Kenapa? Soalnya kamu nggak layak. Liu yang udah bertahun-tahun setia, para direktur di sini, pada pernah dibantu dia semua. Cuma modal omongan doang. Mau kontrak sama kita, mimpi siang bolong. Tenair, kami cuma ngakui Liu Yang. Benar, kalau Liu yang keluar. Kita petit kontrak. Bos Zhao, kalau mau perpanjang kontrak, aku mau. Aku. Potong margin 30%. Parang 30%. Chinze, kamu gila ya? Perusahaan kita marginnya nggak sampai 20%. Dia parang 30%, bisa-bisa kita bangkrut. AZE, 30%, ini beneran rugi. Siki, tenang aja. Rugi sementara. Nggak masalah. Pasti bisa balik modal. TAPI, Siki, jangan khawatir. Dosenku di luar negeri bilang, perang harga. Karakter baik tarik pelanggan. Siki, percayalah padaku. Kakek Lu, coba nasihati bos, perusahaan nggak sanggup rugi segini. Langit mau hujan, ibu mau nikah lagi, kalau dia emang bego banget. Gua juga nggak bisa apa-apa. Bos Li, orang ini yang tawar potong 30% tadi, beneran nih? Siki, Zhonggang ragu lagi. apa kamu mau aku? Dina Liu Yang. benar. Perkataan Asha adalah perkataanku. Kalau marginnya segini besar, semua pasti setuju kan? Udah diputusin Bos Li, nggak mungkin aku nolak. Sana. Bikin kontrak baru. Siap. Pasli, jangan. Arus kas perusahaan, udah mepet dari sononya. Entar perusahaan bisa bangkrut. Lausanne, kamu sales rendahan. Ngerti apa soal operasional? Cepat balik ke tempatmu. Aku emang nggak ngerti manajemen. Tapi perusahaan nggak bisa hidup tanpa uang. Pasli. Aku karyawan 8 tahun di sini. Kami nggak mau lihat perusahaan bangkrut. Pasli. Jangan biarkan Kinze
semena-mena lagi. Iya nih Bos Lee, hindi baru masuk beberapa bulan. Udah bikin departemen sales. Berantakan, sampai kakak Liu minggat. Udah nggak boleh begini. Jangan dengar dia lagi. Diam Simua. Kin dekan lulusan luar negeri, lulus S1. Kualifikasinya lebih tinggi dari kalian semua. Masih berani meragukannya? Kalau masih banyak bicara, kalian semua saya pecat. Direktur Zhao, kontrak sudah disiapkan. Karena kamu yang negosiasi kerjasamanya, kamu yang tanda tangani saja. Baik. Saya tanda tangan. Liu Yong. Lihat, klien mu. Bisa saya ambil kapan saja. Masih mau protes? Selamat ya. Tanda tangan saja. Tanda tangan ya tanda tangan. Vu quand tu m'as Bahkan, 10 pun bisa saya dapatkan. Keluar dari platform ini. Kamu bukan apa-apa. Liu Yang. Saya kasih kesempatan terakhir. Kalau kembali ke perusahaan, bisa jadi supervisor, penjualan. Kesempatan ini, saya tolak. Directly. Lebih baik, periksa kontraknya. Ngapain lihat kontrak? Saya dan Direktur Zhao sudah kerja sama bertahun-tahun. Masa dia menipu saya? Direktur Li, saya sarankan, periksa kontrak baik-baik. Baik. Jumlah kontrak ini, 1 miliar. Direktur Dikanya sepakat. Perpanjangan 20 juta hari ini, kenapa jadi Y miliar? Direktur Li, tadi waktu negosiasi, manajer Kin ini tidak bilang soal batas kontrak. Diskon 30% sudah diberikan. Ya minta sebanyak mungkin. Benar. Si bodoh ini tidak baca kontrak, langsung tanda tangan. Wahahaha. Laba perusahaan sebulan, cuma 10 juta lebih. Kontrak ini, rugi 30 juta lebih. Perusahaan hancur, ya ampun. AZ. Arus kas perusahaan kita, cuma puluhan juta. Kalau rugi 100 juta, perusahaan benar-benar bangkrut. Cepat cari solusi. Basti ada jalan keluar. Oh. Ketemu solusinya. Baik. Saya percaya kamu. Direktur Shao. Mari tanda tangan ulang. Kontrak ini. Tidak sah. Kontrak yang baru kamu tanda tangani, kok tiba-tiba batal? Karena saya cuma supervisor penjualan, tidak berwenang. Tanda tangan kontrak besar begini. Supervisor penjualan? Tapi kenapa di spanduk tertulis, manajer Kinde? Itu cuma bercanda. Proses belum selesai, promosinya belum berlaku. Saya masih supervisor. Jadi maksudmu, kamu mundur dari posisi manajer, dan akui kalah dari Liu Yang? Hahaha, jadi maksudmu, kamu lepas jabatan manajer, dan akui kalah dari Liu Yang? Manager Chin, ngapain lihat saya? Direktur Zhao bertanya. Siki, maafkan saya tidak periksa kontraknya. Lepaskan saja posisi ini, agar kamu tidak repot. Jangan, kamu cuma kurang pengalaman, tapi tidak lebih buruk dari Liu Yang. Liu Yang, bisa lebih dewasa, jangan terus-terusan menekan. Directly. Tahu diri juga kalau saya benar? Kira Direktur Lee sudah mabuk cinta, sampai lupa akal sehat. Bahkan hal dasar benar, salah saja, tidak bisa bedakan. Kamu. Liu Yang, kita kan pernah jadi suami istri. Apa untungnya perusahaan ini bangkrut bagimu? Masalah hari ini, bisa tidak kita lupakan saja? Aku akan ganti rugi dengan baik nanti, ya. Yeah. Suami istri, sudah tidak lagi. Directly. Ngomong ke aku buat apa? Yang kamu musuhi adalah Direktur Zhao, kalau aku bilang selesai. Ya perkema. Aku tanya kalian, sudah bersin belum? Anak baru. Dasar bego atau pura-pura bego sih? Perkataan Direktur Zhao tadi, itu udah ngasih kamu jalan keluar. Masih gak ngerti maksudnya? Waduh, gengsi bikin sengsara sendiri. Orang begini, bisa sukses di sales? Gak ngerti juga Direktur Lee, Saka APA derenya, jauh kalah sama Liu Ge. Sudahlah. Lao He, kita pergi. Oh iya, Direktur Lee, Ingat penuhi kontrak. Cepat kirim barang senilai 100 juta itu. KI saya. Tunggu dulu. Kinde benar. Dia cuma supervisor sales. Di perusahaan kami tidak berwenang. Tanda tangan kontrak 100 juta. Jadi, kontrak ini tidak sah. Direktur Lee, kita sudah kerja sama bertahun-tahun. Aku tidak ingin mengambil untung dari kamu. Kontrak ini, Kita batalkan.
Saya hanya ingin tunjukkan lewat ini, siapa yang kompeten, dan siapa yang merusak tim. Benar. Dasar anak baru ini di perusahaan saya. Bahkan kalah dari magang. Aku benar-benar gak ngerti. Kenapa kamu anggap dia berharga? Dua direktur, jangan bicara begitu. Qin De sebenarnya punya kemampuan, hanya kurang pengalaman. Nanti saya latih dia. Pasti bikin semua direktur puas. Tak perlu Direktur Lee. Ke depan perusahaan kita tidak akan kerja sama lagi soal pembatalan kontrak. Silakan bicara dengan pengacara kami. Pergi. Hei, jangan begitu Direktur Zhao. Mari kita bicara lagi. Halo Direktur Lee, saya pengacara 56 direktur, termasuk Direktur Zhao. Bertugas menangani pemutusan kontrak dengan perusahaan Anda. Semua mau putus kontrak? Instruksi yang saya terima, memang benar begitu. Astaga. Hancur. Semuanya hancur. Director Lee, tolong segera proses surat pengunduran diri saya. Saya buru-buru. Liu Yang, tolong bantu bujuk mereka, agar tidak memutus kontrak dengan perusahaan kita. Director Lee, saya memang sampah. Qin Zelah yang jenius. Ngemis ke saya percuma. Mending minta ke Qin Ze. Jangan pergi. Surat pengunduran diri tidak akan saya setujui. Saka-saka kamu. Laporan pengunduran diri saya, setelah dikirim dalam sebulan, otomatis berlaku. Disetujui atau tidak, terserah kamu. Sok penting amat sih, kira perusahaan tidak bisa jalan tanpa kamu? Saya tidak percaya. Perusahaan punya Qin Je dan banyak karyawan lain. Tidak mungkin kalah sama kamu. Benar. Tenang Siki. Seiya lulusan Dr. Luar Negeri. Urusan sales gampang. Pasti bisa selesaikan. Akan segera. Caricon Camus. Klien lebih besar. Kalau gitu saya ucapkan, selamat untuk Direktur Qin. Dan Direktur Lee sukses. Apa yang kau tunggu? Cepat pergi dari sini. Ya ampun. Lao Wang. Liu Ge sudah tidak di perusahaan lagi. Buat APA kita tetap di sini? Bagaimana kalau kita mengundurkan diri saja? Betul. Ikut Qin De si bodoh ini, pasti tidak ada hasil baik. Bagaimana kalau kita berhenti masal? Aku mau ikut kerja dengan Liu Ge. Setuju? Mengundurkan diri bersama. Kawan-kawan, tenang dulu. Jangan terburu-buru. Saudara Liu dan Nyonya Li kan suami istri. Belum tentu mereka benar-benar mengundurkan diri. Mari kita tunggu dulu. Jika nanti saudara Liu punya rencana lagi, pasti akan menghubungi kita. Baiklah. Maaf, Ace. Sudah membuatmu menderita. Siki. Aku yang harus minta maaf. Akulah yang menyebabkan kerugian perusahaan. Selain itu, Siki, mulai sekarang. Tidak. Bukan salahmu. Ini semua salah Liu Yang. Dia nekat mengundurkan diri, membuat perusahaan kehilangan pesanan. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Siki, jangan takut. Aku punya cara. Benarkah? Tentu saja. Aku lulusan doktor luar negeri. Masalah kecil seperti ini tidak akan menghentikan. Apalagi, 56 CEO yang datang hari ini terlihat garang. Sebenarnya sebagian besar dari Jiangcheng. Lebih baik kita tinggalkan pasar lokal ini. Fokus perluas pasar luar provinsi. Ini jauh lebih besar daripada Pasar lokal Jiangcheng. Apa ini bisa berhasil? Dulu Liu Yang juga coba perluas pasar luar provinsi, tapi gagal terus. Dia gagal bukan berarti aku juga. Siki, dengan keahlian profesionalku, pasti bisa berhasil. Selain itu, aku punya strategi rahasia. Keluarga Zhang conglomerat Shanghai. Beberapa hari lagi, akan datang ke Jiangcheng. Memilih target investasi baru. Kalau kita dapat investasi ini, perusahaan pasti melesat. Baik, aku akan coba tenangkan Liu Yang dulu. Perusahaan kuasakan padamu. Ya. Siki, kau sangat baik padaku. Ya ampun. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Hello. Hello. Teman sekelas dulu. Lama tidak berjumpa. Kau ini. Zhang Zhenran. Waktu ujian nasional kau hilang tiba-tiba, baru tahu belakangan. Kau putri keluarga konglomerat Shanghai, yang terpisah dari keluarga, putri konglomerat. Kenapa sekarang menghubungiku? Aku dengar kau mau bercerai, makanya aku datang.
Siang ini aku mau makan hotpot dengan teman-teman. Habisin nasi kotak ini sampai bersih. Aku tidak bisa. Jangan banyak bicara. Kalau pulang nanti masih ada sisa di nasi kotak ini. Mulai sekarang, roti kukusmu akan kusita semua. Kudengar kau mengundurkan diri. Mau kerja denganku? Ayahku memberiku perusahaan. Sayangnya, aku tidak pandai mengelolanya. Perusahaan keluarga konglomerat. Aku perlu pertimbangkan dulu. Sampai jumpa besok. Aku kirimkan alamatnya. Oh, sampai besok. Sayang, besok mau ketemu siapa? Tidak ada. Teman lama. Aku bungkuskan makanan favoritmu. Coba cicipi, enak tidak? Tidak usah. Aku tidak suka makan airlyer chinzi. Suami, maksudmu apa? Maksud APA? Cek media sosial Kinze. Suami, dengarkan penjelasanku. Aku hanya melihat dia kesal siang tadi. Aku ingin mentraktirnya makan untuk menenangkannya. Ini hanya ingin mempertahankan talenta perusahaan. Jadi siang tadi, menurutmu yang dirugikan adalah Kinze. Suami, jangan semberbuta. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Hai, kamu mau pergi? Ya. 8 tahun temanimu membangun usaha. Aku tak pernah punya. Akhir pekan utuh. Sensiap hari tegang. Urus berbagai bisnis. Sekarang akhirnya resign. Tentu harus bersantai. Pergi bersantai juga bagus. Suami. Waktu berlalu cepat sekali. Berkedip saja. Kita sudah menikah 8 tahun. Lee Saiki. Kalau ada sesuatu, katakan langsung. Suami. Kapan? Antara suami istri. Bisnis cinta saja tak bisa dibicarakan. Kalau begitu kamu harus introspeksi, cari penyebabnya. Suami, aku benar-benar sadar salah. Ini benar-benar untuk perusahaan. Dr. Lulusan Luar Negeri. Talenta langka. Bukankah ini cara mempertahankan talenta? Sudahlah suami, jangan marah lagi ya. Andai dulu kau bilang ini, aku pasti marah. Tapi sekarang, aku tak marah. Karena cinta sudah hilang. Masih ada APA untuk dimarahi? Benarkah? Kalau begitu posting sekarang juga. Beritahu semua, kamu tidak resign. Asal kamu mau bantu, selamatkan krisis perusahaan ini. Aku akan beri kamu anak. Bukankah kamu selalu ingin punya anak? Lee Saiki. Andai setahun lalu kau bilang ini, aku pasti sangat senang. Dan memaafkanmu. Tapi sekarang, sudah berbeda. Tunggu sebentar ya. Aku segera ke sana. Siki. Hasil pemeriksaan ibuku keluar. Kanker lambung stadium akhir. Aku tahu. Siki. Keinginan terbesar ibuku. Ingin menggendong cucu. Bisakah kau? Liu Yang, kamu menyebalkan. Perusahaanku sedang berkembang. Ibumu ingin cucu? Cari orang lain saja. Ngapain cari aku? Siki. Kamu istriku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Cari siapa saja yang kamu mau. Jangan ganggu aku. Apa yang berbeda? Karena yang di akhir hayatnya. Ingin menggendong cucu. Sudah meninggal. Lee Saiki. Tidak semua hal bisa dijadikan transaksi. Kamu, ini maksudnya APA? Tidak ada maksud apa-apa, Lee Saiki. Ayo kita cerai. APA? Kamu mau cerai denganku? Benar. Cerai. Aku tidak setuju. Berdasarkan apa kau mau cerai dariku? Kau sudah menandatangani perjanjian cerai. Setuju atau tidak? Setelah 1 bulan masa tenang, kita resmi bercerai. Aku tak percaya. Kapan aku tandatangani perjanjian cerai? Sekarang ingat ya? Waktu itu, kau sibuk menghibur Chin Zimu. Mana sempat lihat hal lain? Bukan, sayang. Dengar penjelasanku. Aku dan Az benar-benar tak ada apa-apa. Ini semua untuk kebaikan perusahaan. Tak ada maksud lain. Itu perusahaanmu.
Tak ada hubungannya denganku. Masaksih tak ada? Kita suami istri. Milikku ya milikmu juga. Lee Saiki, omonganmu manis sekali. Kau ingat dulu, saat kita mulai usaha? Apa janjimu waktu itu? Sayang, nanti kalau perusahaan sudah besar, akan kuberi sepersaham. Sayang, meski kau tak memberiku apa-apa, aku tetap akan wujudkan mimpi. Waktu itu bukan aku tak mau kasih saham, hanya waktunya belum tepat. Begini saja, sekarang juga ku beri. 5% saham, setuju? Tak perlu. Minggir. Aku takkan minggir. Malam ini aku pindah. Sayang. Apa karena Kinze kau mau cerai? Sudah kujelaskan. Aku dan dia cuma rekan kerja biasa. Benar-benar tak pernah menyakiti dirimu. Oh ya? Lalu saat kau diam-diam bersamanya, kencan di luar negeri? Lee Saiki, bertahun-tahun kau bilang, pergi dinas ke luar negeri. Nyatanya, itu bukan dinas. Tapi kencan dengan Kinze. Bertahun-tahun, ku bilang ingin liburan ke pinggir kota, kau anggap buang uang. Tapi dengan Kinze, Maldives sampai Pulau B. Ini bukan tak paham romantis, tapi tak mau romantis denganku. Sayang, dengar dulu. Aku dan Kinze tak pernah ke sana. Foto-foto itu pasti editan. Tenang. Nanti akan kuhukum dia. Menghukumnya? Dia menghasut. Hubangin kira, cuma dihukum saja? Mungkin dia terlalu cinta padaku sampai nekat begini. Tenang, dia takkan mengulangi lagi. Tak kencan lagi. Atau tak kirim foto lagi? Tentu tak kencan lagi. Sayang, aku benar-benar tak bersamanya. Perkaila, jangan marah lagi ya. Jangan main aktif. Jika fotonya palsu. Lalu ini, mau jelaskan apa? Apa itu? Kartu gaji dan rekening koran ban. Selama ini, gaji dan bonus penjualanku terkempil minimal ratusan juta. Kartu ini selalu di tangan. Tapi kenapa sekarang, sisa uang cuma 6,59 yuan? Aku. Karena kamu mengalokasikan uang, semua untuk menghidupi Kinze. Barang mewah segitu banyak, hotel pasangan segitu banyak, restoran romantis. Kalian benar-benar hobi bersenang-senang. Aku, bukan suamiku. Kamu salah paham. Uang itu untuk menghibur klien. Tak ada hubungannya dengan Kinze. Benarkah? Klien yang mana? Coba sebutkan. Akan kucari tahu. Klien yang mana itu? Sebenarnya. Kenapa? Tak bisa jawab kan? Klien besar perusahaan. Semua aku yang negosiasi. Masih mau bohong padaku? Sayang. Aku, waktu itu hanya salah langkah. Cuma makan bersama saja. Tak ada hubungan intim. Suamiku, aku tak pernah selingkuh. Tak berselingkuh? Kira aku bodoh? Hotel pasangan segitu banyak. Kuma untuk main-main? Tak ada jalan kembali? Jika aku menolak cerai? Kita bertemu di pengadilan. Sudah kusiapkan pengacara. Uang yang kamu pakai untuk Kinze selama ini, akan kukembalikan semua. Siapkan dana secepatnya. Atau kalian akan kugigat. Liu Yang. Aku cuma melakukan kesalahan umum wanita. Harus cerai segitu cepat? Liu Yang. Jika hari ini kamu pergi, jangan pernah kembali. Jangan menyesal nanti. Penyesalanku terbesar. Tak segera menyadari niat tersembunyi. Liu Yang, jangan terlalu sombong. Kira perusahaan tak bisa jalan tanpa kamu? Ada sudah punya solusi. Seumur hidupmu, tak akan bisa menyainginya. Pak Liu sudah datang, Nyonya. Jeanne. Teman sekelas, lama tak jumpa. Lama tak bertemu. Kamu ini. Begini, diusir dari rumah, sengaja datang, minta bantuan Nyonya. Zhang. Kalau begitu, akan kuterima dengan berat hati. Assistant Zhang, bawa barang Pak Liu ke rumahku dulu. Baik, NY. Jiang. Belum pernah lihat Nyonya. Jiang Segembira ini. Siapa sebenarnya Pak Liu ini? Liu Yang.
Kehadiranmu di sini sangat membahagiakanku. Kamu tak, ayahku memberiku perusahaan, tapi aku tak bisa mengelola. Tak tahu cara dapat klien. Kebetulan, setelah kamu datang, tolonglah aku. Parenta Nonajong. Tak Barani Kudolak. Bagus. Mulai sekarang, kamu jadi direktur utama. Jangan, aku cuma sales biasa, tak layak jadi direktur. Lajapila baru datang. Langsung dapat posisi tinggi. Bisa timbul protes. Kalau begitu, jadilah direktur pemasaran. Gaji Arjuda tahun, plus komisi 15%. Setuju? Suamiku, kamu cuma karyawan biasa. Gaji jangan terlalu besar. Kalau tidak, gaji pokok 8.000 yuan. Ditambah komisi penjualan 5%. Ini. Apakah itu agak terlalu tinggi? Tidak banyak. Saat ini, direktur penjualan di pasaran. Harganya segi, apalagi saya tahu. Kemampuanmu jauh lebih baik dari orang luar. ITU. Inikah rasanya nilai diri diakui orang? Saya setuju. Benar? Bagus. Begini saja, aku akan mengantar. Lihat tempat tinggalmu dulu. Ayo pergi. Tunggu dulu. Bawa aku ke departemen penjualan dulu. Sudah lama dengar kamu workaholic. Memang lebih hebat dari rumor. Tak sangka Nonajong, perhatikan sales biasa sepertiku. Kalau begitu, aku antar kamu ke departemen penjualan. Ayo. Cepat serang. Skill ultimate. Ini departemen penjualan. Ini adalah karyawanmu. Aku juga tak bisa berbuat apa. Saat pertama kali menjabat, direktur penjualan sebelumnya langsung minta kenaikan gaji massal. Kudolak. Langsung dia mengundurkan diri. Yang lain, sama sekali tak menghormatiku. Kamu ini, karena kurang pengalaman dan terlalu lembut, mudah jadi bulan-bulanan. Hadapi mereka, tak boleh terlalu baik hati. TAPI. Jika mereka mengundurkan diri massal, perusahaan kehilangan klien, bisa bangkrut. Urusan klien, serahkan pada... Lihat saja. Vado, kenapa internet mati? Siapa yang cabut kabel LAN? Aku yang cabut. Si kurang ajar ini siapa? Berani kebat kabelku. Karena aku direktur baru. Penjualan. Semua orang, letakkan ponsel. Kumpul di sini dalam wudidik. Atau, kalian semua dipecat. Siapa kamu ini? Beresiko memecat kap. Nyonya Jiang, ini juga keinginanmu? Nyonya Jiang. Jika kau berani memecat kami, Aku jamin kau tak akan dapat klien lagi. Bagus. Kalian semua dipecat. Nyonya Jiang, panggil HR. Proses pengunduran diri mereka. Lu Yang, tindakan seperti ini kurang tepat bukan? Nyonya Jiang, ini direktur yang kau cari? Kurasa, dia cuma anak baru. Benar Nyonya Jiang. Jangan salahkan kami nanti. Dengan bocah ini, tak sampai sebulan, perusahaan akan bangkrut. Tenang. Aku tahu batasannya. Kalian semua sudah dipecat. Apakah perusahaan bangkrut? Bukan urusan kalian lah. Nyonya Jiang. Kukira saat kau usir aku, Kan dapatkan alih hebat. ternyata malah anak baru. Dia siapa? Direktur penjualan sebelumnya. Semua sales di sini adalah bawahannya. Nyonya Jiang. Jangan bilang tak diingatkan. Keluarga Jiang. Memang terkaya di Shangjing. Tapi penerusnya. Tak cuma kamu. Jika masa akhir bulan nanti kau tak capai target 100 juta, kakak tiri MU itu tak akan mengampunimu. Maksudnya APA? 3 bulan lalu, ayo, beri aku dan kakakku, masing-masing perusahaan. Bilang dalam 3 bulan, yang kinerjanya lebih baik, akan jadi penerus utama keluarga. Sudah 2 bulan berlalu, kinerjanya 100 juta lebih tinggi dari aku. Kenapa tak beritahu? Aku hanya tak mau memberimu tekanan. Tenang. Semua ada prestasi perusahaan CEO Jiang. Tak perlu mantan manajer seperti kau ikut campur. Cuma target 100 juta. Bukan hal sulit. Siapa bilang susah? Dengar omong kosong si anak baru ini. 100 juta, mudah? Dulu tim 10 orang di departemen Kap cuma capai 30 juta per bulan. Pedernya dari mana sih? Jelas-jelas penipu. Jangan sampai kau tertipu. Kalian gagal. Tapi aku pasti bisa. Kalian sampah.
Tapi aku bukan. Mulutmu memang besar sekali. Di Shangjing. Selain dia, hanya satu orang, yang dijuluki Dewa Penjualan. Kak Ada Orang Lain. Yang bisa capai 100 juta dalam sebulan. Dewa Penjualan? Siapa itu? Dewa penjualan saja tak kenal, keterlaluan bodohnya. Hanya 8 tahun dia ubah. Startup kecil jadi pemimpin industri. Sang legenda. Benar, dia bahkan guru, manajer Wong. 5 tahun lalu, kuikuti seminarnya. Sejak ITU. Aku langsung tersadar. Semuanya jadi jelas. Karir penjualanku. Melanjak tajam. 8 tahun dari startup ke puncak industri. Apa mereka maksud? Aku ini, manajer Wong, dewa penjualan ini. Kau yang bikin gelar? Maksudmu apa? Masih tak percaya? Perkia. Tapi mungkin saja, aku sebenarnya adalah dewa penjualan yang kalian bicarakan. Sudah, stop ngibul. Jika kau dewa penjualan, meja ini akan kumakan. Bahkan semua meja di kantor ini. Ingat baik-baik. Nancy, jangan mau cabut. CEO John, Anda percaya padaku? Kundang kau kesini. Pasti ku percaya sepenuhnya. Liu Yang, usaha susah payah Chinze. Kau hancurkan? Siki, perkala, klien ini penipu. Aku tak mau perusahaan. Jaragaikan. Mana mungkin banyak penipu? Kau cuma iri dia. Langsung bisa dapat klien. Kutugasmu bimbing dia, bukan jegal karirnya. Inikah rasanya dipercaya? Jika kau percaya, Liu Yang tak akan mengecewakanmu. Demi ini, Liu Yang berjanji resmi dalam sebulan. Raih omzet 200 juta. Jika gagal, aku mengundurkan diri. Liu Yang, tak perlu janji resmi. Apapun hasilnya, aku tetap dukungmu. Tenang, ucapan Liu Yang pasti terlaksana. Sudah, jangan ngaco. Sendirian raih 200 juta bulan, kau paham skalanya? CEO Jong. Ku beri kesempatan terakhir. Dengan hormat, minta aku kembali. Naikkan gaji untukku dan tim 2 kali lipat. Baru aku kerja sungguhan dan bantu dapatkan hak waris. Rock Jong. Jangan mimpi. CEO Jong. Jangan gegabah. Kau lebih percaya si bocah yang sendirian ini. Boris Semuanya? Target 200 juta. Satu orang dalam sebulan mencapai target 200 juta. Memang cukup sulit. Lihatlah, dia sendiri gentar. PAK Jiang, sebaiknya terima tawaran manajer Wang kami. Liu Yang, jika kau tidak sanggup, tak apa untuk. Tenang. Maksudku kerja sendiri memang berat. Tapi aku tak bilang, aku sendirian. Lo? Kau mau datangkan tim juga? Pak Jong, aku butuh anggaran untuk menarik tim lamaku, Kei Seni Simiwa. Mereka jauh lebih hebat dari orang-orang ini. Baik, semua sesuai keinginanmu. Penjaga. Mereka ini sudah dipecat. User mereka keluar sekarang. Pak Satpam, Aku ingat kau. Tunggu aku balik nanti. pertama ku masukkan daftar PHK. Bicarakan setelah kau kembali. Aduh, Kakak Wang, jangan marah. Yang gandengannya. aduh. Kak Wang, sekarang harus gimana? Aku masih ada cicilan rumah. Betul, anakku masih sekolah. Kini tak ada penghasilan. Harus bagaimana? Cukup. Diam Semua. Tenang saudara-saudara. Masih ada Tuan Jiang muda di belakangku. Tuan Jiang muda. Bukankah itu Jiang Sinran? Kakak PAK Jiang. Manajer Wang, kau sengaja merusak bisnis Pak Jiang. Agar Tuan Jiang muda menang. Tepat, begitu Tuan Jiang muda. Mewarisi grup Jiang. Recehan dari jarinya saja. Cukup untuk hidup mewah kita. Mulai sekarang, divisi penjualan. Terapkan peraturan baru. Setiap hari wajib absen yang tugas luar kota. Setiap setengah jam. Unggah foto, kurang 1 foto. Potong gaji setengah hari. Kince, ini merugikan kami. Foto tiap 30 menit. Sibuk mana sempat? Benar, ini diskriminasi. Diam semua. Kalian terpengaruh Liu Yang. Malah semua. Tidak profesional. Karena Siki, angkat aku jadi manajer. Akan ku kontrol kalian. Dan, mulai sekarang, panggil manajer Kin. Baruzonku, panggil namaku langsung. Potong gaji setengah bulan. Kince, jangan keterlaluan. Ini kedua kalinya.
Potong gaji sebulan. Aku keluar. Lao Zhang. Bisa diskusi, jangan emosi. Ngapain diskusi? Dia pecundang berprestasi buruk, naik jabatan karena koneksi. Sok berkuasa. Viamco. Satpam, buang dia keluar. Tak perlu diusir. Aku pergi sendiri. Lao Zhang. Managerly, Lao Zhang Pegawai Senior. Bertahun-tahun setia, tak ada jasa, tapi ada pengabdian. Chinzi. Kutunjuk langsung jadi manajer. Tak hormat padanya. Sama hina aku. Mengusirnya. Sebab dia sendiri. Kau. Sekarang, ada yang keberatan? Baik. Selanjutnya, Akanimum Camp Peraturan Kedua. semua departemen penjualan perusahaan harus ekspansi keluar kota. Selain itu, standar reimbursemen perjalanan dipotong setengah, yang tidak mencapai target bulan ini. Gaji Pokok, Dipotong Setanga. Yang gagal, 2 bulan berturut-turut. Langsung dipecat. Lagi sibuk apa? Tahu. Mengumpulkan data klien perusahaan untuk rencana penjualan. Sudah, jangan kerja dulu. Ayo kita makan. Ngomong-ngomong, besok temani aku ke Forum Industry. Oh. Selamat datang. Ada apa, Liu Yang? Pak Zhang, kenapa kamu di sini? Kakak Liu. Ini siapa? Tahu. Ini bos baruku. Halo Direktur Jiang. Pak Zhang, kenapa jadi satpam di sini? Kakak Liu. Setelah kamu pergi, Qin De menyalahgunakan jabatannya, berkeliaran semaunya. Enggak cuma itu, potong biaya perjalanan. Yang dinas luar, harus kirim foto tiap 30 menit. Kalau tidak, gaji dipotong. Aku nggak tahan. Akhirnya ribut. Lalu, Dipikatkan. Ini keterlaluan. Li Saiki diam saja. Li Siki seperti dikelabui. Nggak cuma diam, malah dukung dia. Kurasa. Perusahaan bakal bangkrut. Sudahlah. Biarkan saja. Dia carry Mary. Biarkan saja. Kebetulan aku butuh orang. Ikut aku. Gaji digandakan. Ini. Bisa nggak? Perkataan Liu Yang sama dengan perintahku. Wah bagus. Tapi Lau Wang dan yang lain. Tenang saja. Direktur Jiang kami. Orangnya sangat berkuasa. Nanti rekrut semua anggota. Biarkan Kinzhe jadi bos tanpa anak buah. Hai, terima kasih Kak Liu. Terima kasih Direktur Jiang. Sudahlah Jengken Sengkon. Ayo pergi. Ikut ke forum industri. Ada apa dengan hotel ini? Kok sembarang orang bisa masuk? Ada satpam menyusup. Tidak tahu. Ini acara keluarga Qin. Forum Industry. Keluarga Qin perwakilan Jiang di kota C, yang paling berkuasa di sini. Tak ada yang bisa menandingi. Kalau sudah, ada yang buat onar. Berarti. Nanti bos Qin datang, mereka akan kena batunya. Donggar? Cepat pergi dari sini. Siapa bilang dia satpam? Dia pakai seragam satpam. Masa bukan satpam? Jangan-jangan kamu mau bela dia? Liu Yang. Kenapa bawa dia ke sini? Cepat usir dia, sebelum bos Qin datang. Masih ada waktu. Li Saiki. Kau tiga sekali. Pak Sang setia bertahun-tahun. Kamu senaknya memecatnya. Dia tidak patuh pada manajemen AZ, bahkan berani ribut di depan umum. Saya memecatnya. Itu wajar saja kan? Pantaskah dia? Menurutku, ada orang seperti ini di perusahaanmu. Perusahaanmu pantas bangkrut. Lau Zhang sekarang karyawan saya, bukan satpam. Dia juga bagian dari industri ini. Sekarang, apa dia layak ikut forum pertukaran? Kalau benar profesional, memang berhak ikut. Sepengetahuan, kamu sudah keluar dari perusahaan Siki. Sekarang kamu cuma pengangguran. Mana ada karyawan? Betul, Liu Yang. Kamu sekarang cuma pengangguran. Ngapain kamu ke sini? Cepat pergi sana. Nanti kalau bos Qin datang, kamu bakal sengsara. Dia nggak bakal mentolerir kesalahan. Li Saiki, jangan pikir. Setelah keluar dari perusahaan,
aku nggak bisa cari kerja. Saat ini susah cari kerja. Pendidikanmu juga rendah. Pasti sulit cari kerja. Benar. Walaupun dapat kerja terburu-buru, paling cuma sales level terbawah. Mana mungkin punya karyawan? Kamu bohong. Jangan asal ngomong. Siapa bilang Liu yang nggak bisa kerja? Kalian buta talenta. Nggak lihat bakatnya. Aku yang melihat. Kamu siapa lagi? Aku Direktur Sinyang Company. Liu yang sekarang sudah direkrut perusahaan kami sebagai direktur penjualan. Liu Yang. Pantas saja kamu buru-buru mau cerai. Ternyata mau sama cewek ini. Lee Saiki. Alasan perceraian kita, kamu tahu, nggak ada hubungannya dengan Sinran. Masa nggak ada hubungan? Dia aja nyempil ke kamu. Isiki. Mungkin pasangan brengsek ini sudah main serong dari dulu. Dia udah berkali-kali selingkuh. Bagus sekali Liu Yang. Aku masih merasa bersalah. Mau memberi kompensasi. Ternyata kamu sudah selingkuh. Kamu tega sama aku? Jangan ngawur. Aku baru kontaknya. Setelah tahu kamu mau... Sebelumnya nggak pernah kontak. Liu yang nggak selingkuh. Kami lagi bicara dengan Liu Yang. Ngapain kamu ikut campur? Jangan ikut. Aku. Apaan sih kamu? Aku kasih tahu sekarang. Kami belum resmi cerai. Kamu mau jadi pelakor. Dasar pelakor. Pelakor muncul di acara. Boss Chin. Tidak tahu malu. Malu-maluin. Katanya, Bos Qin itu setia. Sudah suka satu cewek. Lebih dari 10 tahun. Ayah, dia benci banget dengan pelakor. Sekarang, mereka bakal kena masalah. Jangan dengar omong kosongnya. Aku bukan pelakor. Liu yang nggak selingkuh. Bawa suamiku ke Karabega ini. Mesra-mesra lagi. Katanya nggak selingkuh? Sudah. Dick, jalan pulang sendirian nggak takut? Mau kedai kawanin malam-malam? Aku nggak takut. Nggak perlu dikawinin. Cewek bilang nggak. Artinya mau. So bad. Cepat anterin dia pulang. Lee Saiki. Tuding aku nggak apa. Tapi jangan fitnah Sinran. Siapa yang fitnah, bawa dia seenaknya ke sini. Kalau Bos Qin lihat. Pasti marah besar. Katanya, Di Forum Industri hari ini, Boss Chin, kan mewakili keluarga Jiang. pilih investor baru. Ini kesempatan emas. Buat semua perusahaan. Betul. Tapi, kehadiran mereka berdua bisa bikin Bos Qin marah. Dan kita ikut kena getah. Ya habis deh. Benar. Makanya, sebelum Direktur Qin datang, usir mereka berdua dari sini sekarang. Shin Ziyi. Lee Saiki. Kalian benar-benar suka memutar balikan fakta. Standar ganda kalian ini benar-benar keterlaluan. Semuanya, hubunganku dan Sinran sangat bersih, tidak ada hubungan terlarang. Kalau mau bicara soal pengkhianat, siapa yang berselingkuh dan jadi penjahat? Merekalah orangnya. Di ponselku ada buktinya yang tak terbantahkan. Buyer Kolahet. Memang mereka. Tak disangka ternyata memang mereka selingkuh dan jadi penjahat. Liu Yang. Kenapa kau memperlihatkan privasi kami ke orang lain? Memangnya, hubunganmu dan Kinze, kalau tak ada bukti boleh dituduh sembarangan. Tapi begitu ada bukti tentang perselingkuhan kalian, harus ditutup-tutupi perselingkuhanmu dengan Kinze? Sudah berapa kali ku jelaskan, aku dan Aze bersih. Kenapa selalu ngomongin masa lalu? Aku tidak ingin membeberkan foto-foto ini, tapi kalian yang mulai memfitnah. Lee Saiki. Ku beri kalimat ini untukmu, akibat perbuatanmu sendiri, kau harus menanggungnya. Semua hadirin. Sekarang, siapa penjahatnya, dan yang berselingkuh? Sudah jelas terbukti, maka, yang harus diusir adalah mereka. AZE, gimana nih? Kalau tidak dapat investasi keluarga Jiang, perusahaan kita bisa bangkrut. Cepat cari solusi. Tenang saja, ada aku di sini. Kita tidak akan diusir karena Direktur Qin adalah kakakku. Kau adik Direktur Qin? Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku ingin sukses dengan usahaku sendiri. Bukan mengandalkan keluarga. Untuk meroket. AZE, keren banget. Kok aku tidak tahu Paman Qin punya 2 anak? Apa katamu? Bukan apa-apa. Tak kesangka, dia ternyata adik Direktur Qin. Halo. Saya CEO grup Hualei. Mari bekerja sama ke depannya. Tentu saja.
Kakakku akan segera tiba. Cepat usir kedua orang ini. Kalian berdua, Tidak Denga Perinta Tuan Chin. cepat minggat. Kau pergi ya. Dia adik Direktur Qin. Direktur Qin akan segera datang. Berani sekali dia. Berpura-pura jadi adik Direktur Qin. Jangan banyak bicara. Minggat sekarang. Aku panggil satpam. Ya, cepat pergi. Kita pergi dulu. Orang bijak tahu saat mundur. Zenran. Zenran. Liu Yang, jangan khawatir. Kakak Qin tidak akan mengusirku. Kenapa? Masih di sini? Panggil satpam. Buang mereka berdua. Lepaskan. Zenran. Direktur Qin datang. Kalian sedang apa? Kak, kamu datang. Siapa kamu? Ayah angkat kakek saya adalah buyut dari pamanmu. Dia Dianujrai Marga. Qin, 2 tahun lalu kami ikut upacara. Kita pernah bertemu. Apa kamu lupa? Oh, saya paham. Tak disangka Ze, ternyata adik bos Qin kecil. Saya memang tak salah pilih. Semoga sehat bos Qin kecil. Ini bagaimana? Mereka berdua. Satu selingkuh saat menikah, satu jadi si manis. Benar-benar pria wanita jahat. Usir mereka cepat. Tak setia ke pasangan sendiri. Sulit percaya mereka akan setia ke mitra bisnis. Buang semua keluar. Seluru Jiangcheng. Die Blacklist. Saya. Satpam, usir mereka keluar. Kakak Qin, saya Zenran. Tolong saya. Xinran. Lepaskan. Xinran. Benar-benar kamu? Tak kira kamu datang. Saya sangat senang. Liu Yang, kamu baik-baik saja? Saya baik. Ini, ada apa sebenarnya? Saya kenal Kak Qin sudah lama. Tak kira bos Qin Kesel Yang. Ternyata dia. Xinran. Siapa dia? Ini yang sering saya ceritakan, Liu Yang, saat saya hilang dari keluarga. Dia banyak membantu. Xinran. Inikah cinta sejatimu? Saya ngejar kamu 10 tahun. Akhirnya tetap gagal. Katanya bos Qin ngejar cewek 10 tahun. Masa iya Sinran? Lihat tatapannya. Jangan-jangan anggap saya saingan. Qin Xiaoxuan. Liu Yang. Saya kalah. Masih bos Qin kecil, lebih kuat. Kakak Qin kenapa kasar? Baik-baik saja? Saya baik. Saya juga sakit. Ngomong-ngomong, bos Qin kecil, Qin Zi ini, mengaku adik kandungmu, benarkah? Asal buat hubungan. Pakai nama saya berbuat seenaknya. Enak ya? Jangan Kak, jangan. Bos Qin kecil, saya tak asal ngomong. Berdasar silsilah, saya memang adikmu. Hubunganmu itu nggak nyambung sama sekali. Kalau berani pakai nama saya lagi. Cari muka di sini. Saya takkan maafkan. Pergi. Azi, ada apa ini? Hari ini saya sedang kesal. Pergi semua. Cepat pergi, cepetan. Kakak Qin, bukannya ini acara sharing? Kenapa usir mereka? Acara sharing ini memang dibuat untukmu, tugas ujianmu dan kakakmu. Saya tak bisa ikut campur. Awalnya ingin cari perusahaan terpercaya untuk bantu kamu, tapi tak disangka. Orang-orang bodoh ini sama sekali buta. Tak ada satupun yang bisa diandalkan. Bos Qin, niat baik kami hargai. Sebagai direktur penjualan baru di perusahaan Sinran, aku pasti bantu dia selesaikan tugas ujian. Cuma modal kamu? Kamu tahu tidak, tugas ujian kali ini sangat penting untuk Sinran. Sudah Kakak Qin, tak perlu bicara lagi. Aku percaya Liu Yang. Kamu ini, entah dapat sihir apa dari pria ini. Pernah terpikir, bagaimana kalau gagal? Jika sampai gagal, kita akan kehilangan segalanya, kembali ke hidup yang dulu. Lagi pula, aku yakin Liu Yang tak akan meninggalkanku. Tenang saja. Aku tak akan gagal. Apalagi meninggalkan. Aku muak dengan kalian. Pergi dulu.
Kak Lu. Kita harus bagaimana sekarang? Qin Ziyi dan Li Saiki, semena-mena di perusahaan. Pasti sudah banyak yang kecewa. Kebetulan, aku sedang butuh orang. Ayo kumpulkan semua teman. Kita buat gebrakan. Baik, buat gebrakan. Ayo. Siki. AZ. Sebenarnya ada masalah APA, katanya kamu adik Bos Chin, dia bahkan tak mengenalmu. Siki, dengar penjelasan. Aku memang adik Bos Qin, tapi hubungan kami, dia sengaja tidak mengakui. Mungkin, karena Liu Yang. Apa hubungannya dengan Liu Yang? Katanya, wanita simpanan Liu Yang itu pacar Bos Qin selama 10 tahun. Liu Yang terlalu dekat dengannya. Bos Qin pasti marah. Dia mengusir kita hari ini, mungkin, untuk menghajar Liu Yang. Masuk akal. Pantasan tadi aku lihat, tatapannya ke wanita itu aneh. Dasar Liu Yang, di saat seperti ini masih jahat. Bikin aku gagal dapat investasi. Siki, tenang. Aku sudah siapkan 2 rencana. Meski tak dapat investasi, kita bisa selamatkan perusahaan. Lewat pasar luar profit. Director Lee. Silakan masuk. Direktur Lee, Manager Chin. Karyawan divisi penjualan, mengundurkan diri massal. APA. Ini surat pengunduran diri mereka. Bagaimana bisa begini? Katanya. Cepat selesaikan ini, aku akan bawa mereka kembali. Mereka bilang, Qin Desi bodoh ini, kalau dia tetap di sini, mereka tak akan kembali. Apa? Dasar kaum rebahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang harus bagaimana? Direktur Lee, jujur saja, kalau tetap pekerjakan si bodoh ini, perusahaan akan bangkrut. Kamu sekretaris Sok tahu, kalau masih berani ngawur, langsung ku pecat. Tak perlu kau pecat, aku yang mengundurkan diri. Director Lee, perkataanku barusan adalah nasihat terakhir. Apakah aku benar salah? Siki. Bahkan kamu tidak percaya padaku sekarang, karyawan-karyawan lamamu itu. Bodoh dan tak berpendidikan. Mereka tak paham metode manajemen kelas dunia. Dari universitas top luar negeri, karyawan seperti ini lebih baik dipecat. Aku pasti bantu kamu membangun kembali tim penjualan baru. Benar. Azay Dr. Lulusan luar negeri, pasti perkataannya benar. Masa sih? Aku pasti percaya kamu. Lakukan saja semaumu. Ashem. Aku pesan VIP di restoran taman. Nanti kita pergi bersama. Ada kejutan untuk... Ok. Ayo. Mari kita toast untuk Direktur Jiang. Jangan terlalu formal. Aku yakin, di bawah pimpinan Direktur Liu, perusahaan kita pasti semakin maju. Berselang. Untuk Direktur Jiang. Berselang. Santai saja. Liu Yang. Benar kamu yang merekrut karyawanku? Segitunya kamu ingin menghancurkan aku? Tuan Li, ada masalah dengan APA yang Anda katakan. Kami adalah orang bodoh untuk memaksa pergi. Dengan saudara Liu, apa hubungannya? Itu saja. Dia tidak mengerti apa-apa. Saya juga suka memerintah sekera membabi buta. Aturan yang ditetapkan tidak dipertimbangkan untuk karyawan sama sekali. Tapi setiap individu tidak bisa tinggal di bawah tangannya. Anda berbicara omong kosong. Tidak mengerti metode manajemen kelas atas saya. Kalian memiliki pendidikan yang buruk. IQ terlalu rendah. Dokter yang kembali dalam manajemen. Bagaimana kabarmu? Bawahan sendiri. Tidak ada manajemen penuh. Ini adalah mempersiapkan diri. Apakah pelanggan sudah lari? Hanya dia. Merampok banyak pelanggan kami. Juga di bagian bawah kinerja. Seluruh orang. Hanya limbah murni. Saya percaya dia bisa menarik bisnis. Lebih baik percaya. Besok matahari menghantam barat. Itu ya hahaha. Azer, kau baik-baik saja. Kalian terlalu menggertak. General Chin. Kau di sini. Direktur Wang. Anda akhirnya di sini. Azer, mereka adalah Direktur Wang. Kejutan yang kuberikan pada kejutan. Apa maksudmu? Direktur Wang. Terkenal di industri. Dia adalah Jiang Cheng. Murid dari Dewa Penjualan. Dia dan timnya. Itu yang saya bentuk untuk Anda. Tim penjualan baru. Dewa Penjualan. Kau tahu Dewa Penjualan? Siapa itu? Aku tidak tahu, tidak pernah mendengar. Dengan nama ini,
Bagus, dia adalah seorang pria yang memegang perusahaan. Butuh 8 tahun, akan menjadi startup, untuk menjadi pemimpin industri. Legenda ini, Kakak. Dewa penjualan. Nama itu. Hey, saya Tidak. Itu dia. Murid. Bagaimana saya mendengar dia mengatakan, seperti saudara Liu. Itu terlihat seperti Perusahaan yang Anda miliki sebelumnya, status harus tinggi. Aether, bagaimana kau menggali dia? Tentu saja. Butuh beberapa upaya. Hot on. Apa yang kau tertawakan? Sebuah tim yang baru saja dipecat. Anda telah menjadi harta. Comprehension. Apa yang terjadi? Siki. Aku pernah mendengar tentang ini. Liu yang cemburu. Tidak bisa mentolerir Direktur Wang. Dia dipecat. Hei, benar, itu saja. Liu Yang. Aku tidak menyangka kau. Sebelum di perusahaan saya, mereka semburu pada Aether. Ini masih terjadi di perusahaan orang lain, Tuan Zhang. Saya berharap, apa yang Anda pikirkan dengan orang seperti ini? Hal tentang perusahaan saya. Jika Anda tidak bekerja, Anda akan terganggu. Dan, aku percaya Liu Yang. Sangat baik untuk membujuk hantu mat. Director Wang. Aether, ayo pergi. Perlahan. Setengah bulan lagi, ini adalah masa pendinginan perceraian kita. Berharap untuk berada di pintu biro urusan sipil, melihat Anda. Jardari. Pada saat itu, perusahaan kami telah tumbuh. Jangan menyesal. Ada 2 burung Phoenix Wolong ini. Perusahaan Anda. Berbahagialah. Benar. Dan uang yang Anda berikan kepada Kinze, ingat semuanya siap. Itu adalah milik kita. Saat itu. Tapi itu harus dibagi. Pergi. Jangan repot-repot menghitung Direktur Raja. Uba Restaurant. Apa yang kamu lakukan? Minamlah. Datang dan datang. Mari kita hormati saudara Liu, Jenderal Yingjiang. Liu Yang. Terima kasih. Hanya setengah bulan. Biarkan perusahaan saya memilikinya. Kinerja hampir 2 miliar. Itu cukup untuk memenangkan cobaan. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang membuat saya menjadi karyawan Anda? Hanya saja. Hanya karyawan. APA. Namun kinerja saat ini tidak stabil. Lagi pula, batas waktu, 10 hari lagi. Saudaramu harus menggunakan kekuatan keluarga. Sangat mungkin untuk menyalip. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Herkabon, tidak ada kekuatan keluarga yang diizinkan. Kau terlalu naif. Tidak semua orang akan mengikuti aturan, terutama ketika menghadapi manfaat besar. Tapi jangan khawatir. Aku akan membantu. Liu Yang, aku percaya padamu. Maksudmu, adikku, kinerja melebihi saya. Ya Tuan Muda. Wang Teng. Apa yang kau lakukan? Tuan, tolong maafkan aku. Petugas saya melakukan pekerjaan dengan baik. Siapa yang tahu? Jiang Shinran ITU. Saya tidak tahu di mana menemukan satu. Direktur penjualan. Ini mengusirku. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kau bilang apa yang bisa kulakukan? Tuan Muda, tidak bisa menyalahkan Wang Teng. Salahkan itu, Direktur penjualan baru. Itu terlalu bagus. Aku juga tidak bisa. Aku juga tidak menyalahkan. Triliunan properti saya. Saya memberi Jiang Xinran wanita itu. Dan Anda Paman Cao, 20 tahun yang lalu. Kau tidak akan menenggelamkan wanita itu. Tuan Muda marah. 20 tahun yang lalu memang salahku. Aku tak menyangka buang dia ke dalam air dan diselamatkan oleh orang lain. Segalanya berkembang ke situasi hari ini. Tidak sepenuhnya. Lalu apa yang kau katakan? Kakekku memberiku itu, sebuah perusahaan kecil yang rusak. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Tuan Muda, pernyataan ini buruk. Status sebagai Anda, bahkan jika itu, tanpa kekuatan keluarga, apakah ada yang berani tidak mendengarkan? Kakekku sekarang, jangan biarkan aku mengungkapkan identitas. Ayah berarti, jangan biarkan Anda mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas Anda. Tapi jika ada orang lain, dari saluran lain, cari tahu tentang identitas Anda. Oh, saya mengerti. Liu tua tidak baik. Pelanggan yang kita bicarakan sebelumnya. Semua diminta untuk melanggar kontrak. Aduh kakak Liu, kenapa kamu tidak terburu-buru?
Pelanggan kami telah melanggar kontrak. Klien saya juga melanggar kontrak. Aku juga. Cepat dan temui pelanggan. Ada APA, apa yang terjadi? Tidak ada. Pelanggan yang telah berbicara sebelumnya, semua kontrak telah rusak. APA, semua sudah diberhentikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yakinlah, tidak ada yang penting. Siniwa dalam harapan saya. Ingat aku di kantor. Apa yang kau katakan? Kau bilang, saudaraku meminjam kekuatan keluarga. Aku akan mencari kakek. Jangan khawatir. Dia tidak bodoh. Pasti tidak akan berani melanggar aturan. Tapi diam-diam, melalui orang-orang di bawah tangan, mengungkapkan identitas Tuan Jiang. Seluruh kota sungai. Siapa yang berani memberontak terhadapnya? Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Karena itu yang saya harapkan, secara alami siap. Lihat, orang yang memecahkan permainan. Ini tidak akan datang. Macon, Presiden Zhao. Liu Keqiu, kau adalah dewa. Wang Teng itu. Benar saja, datang padaku. Apa yang harus dikatakan? Kau mini inggung keluarga Shangjingyang. Jika ada yang bekerja sama dengan Anda, Hanya untuk mengikuti keluarga Yingjiang. tapi Xiao Liu, jangan khawatir. Zhao tua saya adalah orang yang baik. Aku yakin aku tidak akan membatalkan. Tidak, Anda harus membatalkan kontrak. APA? Yakinlah. Saya memiliki ukuran sendiri. Hei Tai. Dan 3 hari lagi. Kau akan menjadi orang terkaya di Shangjing, ahli waris keluarga Jiang. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli. Macon. Liu Yang. Jangan lupa besok pagi, datang ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan sertifikat perceraian. Tunggu hari ini. Sudah lama. Liu Yang. Besok aku akan ikut dengan... Baik. Aduh, Liu Yong, saya mendengar bahwa perusahaan Anda baru-baru ini, sejumlah besar pembatalan pelanggan. Ini rasanya tidak nyaman. Tidak nyaman. Apakah kalian semua merasakannya? Anda. Saya akui. Sebelumnya, aku memang kalah. Nama. Ada pepatah lama. Menant perd à ma vue qu'en menant. Setelah menang. Sekarang. Kokala. Aku tidak kalah. Anda tidak mengatakan itu. Liu yang berjalan, berhenti bicara keras. Anda telah gagal sekarang. Di mata wanita ini, tidak ada nilai pemanfaatan. Dia akan meninggalkan Anda cepat atau lambat. Aku akan memberimu kesempatan, selama kau bisa menerima Azel. Aku tidak bisa menceraikanmu. Hei, kau benar-benar tak tahu malu. Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah meninggalkan Liu Yang. Kau akan mati. Anda, kau benar-benar harus berjanji padanya. Bagaimana? Jadi kau tidak percaya padaku? Tidak, aku hanya... Baiklah. Saya tidak perlu kesempatan ini. Ayo pergi. Pergi ke perceraian. Oh. Benar. Aku sudah menghitungnya. Selama pernikahan kami, Anda memberikan Z total. Aku menghabiskan 1,5 juta. Aku sudah menugaskan pengacara, pergi menuntut. Jika dalam 1 minggu tidak terbayar, tunggu saja pengadilan untuk menegakkannya. Ayo pergi. Merayakan Anda hari ini. Perceraian sukses. Mengembalikan single. Cangkir kering. Saya kembali menjadi lajang. Kau sangat senang. Senang. Tentu saja aku senang. Liu Yang. Kau tahu apa? Sejak dulu, aku sudah menyukaimu. Hei Tai. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Liu Yang, aku katakan padamu. Aku benar-benar. Aku sangat menyukai.
Hei Tai, kau mabuk. Aku akan membawamu untuk beristirahat. Liu Yang. Jangan pergi. Liu Yang. Liu Yang, jangan tinggalkan aku lagi. Yakinlah, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Maken Sarapan. Liu Yang, jangan terlalu stres. Bahkan hari ini aku kalah. Tidak bisa mewarisi bisnis keluarga Jiang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Selama kau berada di sisi. Ayo pergi. Yo, bukankah kalian berdua sudah bangkrut? Bagaimana bisa muncul di sini? Liu Yang, ini bukan tempat. Cepat pergi. Atau Master Jiang akan datang. Saya tidak ingin melindungi Anda. Lalu kau bicara. Tempat APA ini, kenapa aku tidak harus datang? Liu Yang, jangan kau tahu. Hari ini, rumah Fujiang di Beijing. Di sini akan diumumkan ahli waris. Tidak diragukan lagi itu adalah gempa bumi besar di komunitas bisnis nasional. Pengusaha kaya yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin meremas kepalaku. Tiket yang kami dapatkan. Perusahaan kecil Anda yang akan bangkrut. Bagaimana saya bisa mendapatkan tiket? Bagaimana kita bisa? Tidak perlu kau. Ayo kita pergi. Veranti. Hari ini adalah situs keluarga Jiang. Belum giliran kalian berdua. Bagaimana dengan keamanan? Apakah ada yang salah dengan VIP ini? Jangan cepat-cepat, tidak ada tiket masuk. Orang yang menganggur, DLL, usir aku. Apakah 2 orang memiliki tiket masuk? Permisi, apakah saya perlu tiket masuk? Wanita muda. Kamu adalah putri keluarga Jiang. Tentu saja, yang ini adalah anggota keluarga Jiang, yang sah sebagai putri keluarga. Nona besar, perlu kuusir kedua orang yang tak hormat padamu? Tidak perlu. Bayarkan mereka berdua, masuk melihat dunia. Omong-omong, utang 1,5 juta ke Liu Yang. Jika tak dilunasi hari ini, kalian berdua akan masuk penjara. Aduh, bukankah ini orang yang mengusirku dari perusahaan, Direktur Jiang, dan Manajer Liu? Lama tak jumpa. Mari Cohen. Kinerja bulan ini. No. Hebat, hebat, hebat. Wah, sangat hebat. Sesama generasi Jiang, kok bedanya jauh sekali? Tak Kuzonka. Ada yang selama sebulan tak dapat hasil sepeser pun. Ani. Semua berkat. Manager Liu. Kudengar. Sebulan lalu. Ada yang berkoar. Akan raih kinerja. 200 juta dalam sebulan. 200 juta? Hahaha. Sekarang hasilnya jelas. Posisi pewaris. Orang terkaya Shanghai. Pasti milik Kakak Jiang. Tenang saja. Kakek masih belum berkomentar. Dick. Kenapa pulang malah? Ikut bersaing, jadi pewaris? Liu yang ini hanya mengandalkan pengaruh orang lain. Sekarang kakak Jiang mengejarnya. Kasihan sekali. Un Tunko serait d'Arigna. Bisa kau terjebak masalah. Hasil akhir belum ditentukan. Zhang Yinhao, terlalu dini. Untuk bersenang-senang. Kurang 20 menit lagi. Jiang Xinran. Maksudmu, dalam 20 menit. Lampu merahiku 300 juta?
Mengapa tidak? Kamu siapa? Kakak Zhang. Dia direktur pemasaran, perusahaan Nona Jiang, Liu Yong. Direktur, Pemasaran, Berani bicara padaku? Pengawal. Tanpa dia. Dengga, Liu yang bukan cuma direktur perusahaan. Dia pakarku. Hari ini siapa? Berani sentuh dia? PK. Jiang Xinran. Jangan lupa. Kalau hari ini kau kalah, kau harus pergi ke keluarga Su. Nikah cacat itu, masih bilang pacar? Kau pantas punya pacar? Kau. Asal Xinran, lulus ujian ini, menjadi penerus keluarga Jiang. Tentu, tak perlu kawin kontrak. Liu Yong, dari mana kepercayaan dirimu? Cuma kurang 15 menit. 0 melawan 300 juta. Mau balikan keadaan? Modal apa yang kau punya? Tuan Tua Detang. Hormat pada Tuan Jiang. Sesepuh ini, hari ini di sini. Mengundang hadirin. Menyaksikan. Kini kuumumkan. Penerus generasi keluarga Jiang. Tunggu, Tuan Zhang. Waktunya belum habis. Masih ada peluang berbalik. Kurang ajar. Tuan Jiang hadir di sini. Masih berani bohong? Kau cari mati? Liu Yong, jangan-jangan kau bilang, dengan selisih segini, cuma sisa belasan menit, kau bisa menang? Kenapa tidak? Pemuda ini, apa hubungannya dengan cucu? Aku direktur penjualan perusahaannya, sekaligus pacarnya. Baik, baik. Kakek, cepat umumkan. Kurang dari 10 menit. Tuhan pun tak bisa mengubah ini. Kini kuumumkan. Penerus generasi keluarga Jiang. Tunggu, yang tak bisa diubah Tuhan. Akan kubalikan. Direktur Tao, silakan masuk. Waktunya hampir habis. Masih cari bantuan? Cuma sisa beberapa menit. Siapa bisa membantumu? Sebentar lagi, kau akan tahu. Liu Yang, jangan ngotot menggelala. Jika benar merakan Tuan Jiang, tak ada yang bisa selamatkanmu. Boka, cepat ucapkan wasiatmu. Waktumu tersisa. Sudah tipis. Tuan Muda Zhang, yang perlu berwasiat. Justru kau. Keluarga Zhao Jiangshi. Keluarga. Dengan para keluarga Jiang Cheng. Hormat pada Tuan Jiang. Hormat pada Tuan Jiang. Bangganlah semua. Kalian. Keluarga lokal Jiang Cheng, datang kemari. Ada keperluan apa? Lapor pada Tuan Jiang. Kami datang untuk memberikan pesanan pada Nona Jiang. Direktur Zhao, bukannya katamu, pesanan 15 hari ke depan, diberikan padaku? Kapan aku bilang? Akan beri semua pesanan? Yang ku setujui dulu. Kuma letter of intent. Yang mau ditandatangani. Baru kontrak sebenarnya. Kau. Berani mempermainkanku? Maksudku, berani mempermainkan Tuan Muda? Tahu akibatnya? Aku sangat tahu. Akibatnya, Nona Jiang akan menjadi penerus keluarga Jiang. Kami semua adalah bawahan setia Nona Jiang. Hormat pada Nona Jiang. Tak perlu formalitas. Inikah rencana cadanganmu? Baik, baik, baik. Akan kulihat bagaimana kau mengubah situasi ini. Nona Jiang. Silakan tanda tangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Sekarang kemungkin. Penerus keluarga Jiang adalah Jiang Xinrong. Dia menyelamatkan Keaton. Menyelamatkan bisnis keluarga yang hampir runtuh.
Anak muda yang hebat, pantas menjadi cucuku. Terlalu dipuji, Tuan Jiang. Tidak mungkin. Aku tak mungkin kalah. Kekek. Aku cucu kan. Bagaimana bisa kau berikan warisan kepada perempuan? Ada apa dengan perempuan? Dia tetap keturunan keluarga Jiang. Kekalah tapi tak mengaku. Tak pantas sama sekali. Minggir. Tidak. Aku takkan minggir. Aku tak mungkin kalah. Paman Chow. Aku tidak kalah. Kan? Aku tidak kalah. Tuan muda, kau kalah. Terima kenyataanlah. Wallen. Kalau bukan karena kau 20 tahun lalu, Gagal membunuh orang ini. mungkinkah aku kalah? Tuan muda, hati-hati bicara. Untuk apa hati-hati? Kau sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Mengapa aku harus kalah? Kutanyakan padamu. Apa rencanamu selama ini? Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Lapor, Tuan, 20 tahun lalu, Tuan muda menyuruhku membuang Nona. KE Sungai untuk ditenggelamkan. Tapi aku kasihan. Kutaruh dia di depan rumah keluarga, agar dia bisa bertahan hidup. Sinran, apa dia berkata benar? Orang tua angkat memang menemukanku di depan rumah. Dasar anak duraka. Penggul. Bawa dia pulang. Dan hukum seberat-beratnya. Agar dia tak bisa lagi menyakiti siapapun. Dan kalian semua, berkatalah jujur sekarang, berapa banyak kejahatan yang kalian bantu lakukan. Aku akan memberi kesempatan. Jika tidak, Tuan Jiang, ampun. Aku akan mengaku semua. Maafkan aku. Dengan kelakuan kejam, bawa semua ke kantor polisi. Biar meringkuk selamanya. Tuan Jiang. Dan untuk kalian semua yang terlibat masalah, serahkan diri kalian. Kalau tidak, begitu aku menemukan buktinya, masalahnya tak akan selesai mudah begini. Ayo pergi. Exayan Ran, selama ini, kau sudah menderita. Ada kakek yang menyayangiku. Sinran tidak menderita. Pemuda ini cukup baik. Nani, cari orang pilih hari baik. Urus pernikahan kalian. Secepatnya. Terima kasih Tuan Jiang. Masih panggil Tuan Jiang? Oh. Terima kasih kakek. Liu Yang, aku benar-benar menyesal. Bisa maafkan aku kali ini? Tidak bisa, Li Saiki. Kau bukan sadar bersalah. Kau cuma sadar, perusahaanmu akan bangkrut. Liu Yang. Pikirkan hubungan 8 tahun kita. Haruskah sekejam ini? Yang kejam itu kamu, bukan aku. Rupanya kamu cemburu. Liu Yang. Aku bersumpah, aku dan Qin De sama sekali tak pernah berselingkuh. Aku benar-benar tidak selingkuh. Percayalah padaku. Perselingkuhan emosional bukan perselingkuhan, Li Saiki. Hubungan perlu dirawat oleh dua pihak. Cermin pecah tak bisa utuh, air tumpah tak bisa dikumpul. Urus saja nasibmu sendiri. Ayo pergi. Liu Yang. Siki, Jean Gonsedi. Liu yang tak mau kamu, masih ada aku. Pergi sana, kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku cerai dengan Liu Yang? Kenapa dulu tak kusadari? Kau ini bego sekali. Brengsek. Kamu yang nempel sendiri. Sekarang bilang aku bego? Berani kau pukul aku. Memang kenapa kalau pukul? Sekarang Liu Yang sudah tiada. Perusahaan juga bangkrut. Kau cuma punya aku. Tahu? Hari ini aku lawan kamu. Aigreko. Dasar jahat. Bunuh orang. Bunuh orang. Cepat panggil polisi. Cepatan. Shinzei, Anda diduga melukai orang sengaja dan merampas properti ilegal. Ikut kami sekarang. Aku tidak. Aku tidak. Nona Jiang, kau sungguh beruntung. Tiap kali periksa kehamilan, suami selalu menemani. Dia sebenarnya. Kenapa sih?
Katanya 8 bulan lalu, dia bertengkar dengan pacar, didorong hingga kepala terbentur, jadi koma. Seumur hidup, mungkin tak akan sadarkan diri, pacarnya dikabarkan, dihukum penjara seumur hidup. Masih nonton? Kalau masih lihat, kawin saja dengannya. Sayang, kau masih tak percaya aku? Hanya kamu yang kusayang. Ayo pergi. Ya.